Dulur, kita kembali di podcast Judas Indonesia. Kebetulan pada November tahun 2023, tepatnya pada tanggal 10 November di Surabaya, ada momen yang sangat spesial bagi bukan saja masyarakat Surabaya, tapi seluruh warga dunia akan menyaksikan dan tertuju di kota Surabaya. Apa itu? Yaitu Piala Dunia U17 yang akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Ini suatu peluang, suatu kesempatan bagi kota Surabaya untuk menuju kota bertaraf internasional. Itu artinya secara pariwisata, ekonomi, bisnis, dan sumber daya manusia tentu kita juga akan bertaraf internasional. Kali ini podcast Judas hadir tamu dari Casa Grande East Java. Kehadiran tentu langsung hadir Presiden Casa Grande East Java, Bapak S. Wardoyo atau biasa disapa Pak Yoyo. Selamat datang Pak Yoyo. Terima kasih Pak. Terima kasih kehadirannya di podcast Judas Indonesia kali ini, Pak. Siapa? Oke. Berikutnya juga kita kehadiran juga anggota Casa Grande East Java, Pak Firman. Selamat datang Pak Firman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat dan semangat semua ini. Alhamdulillah, masih semangat. Alhamdulillah. Baik, saya ke Pak Yoyo dulu, Pak Firman. Pak Yoyo, ini waktu yang sangat dekat. Tanggal 10 November akan berlangsung Piala Dunia U17 di mana Surabaya sebagai salah satu venue Piala Dunia bertempat di Stadion Gelora Bung Tomo. Apa yang dilihat dari Casa Grande ini, kemeriahan, euforia di Surabaya dalam menyambut Piala Dunia U17. Bisa dijelaskan Pak Yoyo? Terima kasih waktunya. Hari ini kita diundang sama Judas. Nah, ini namanya aja Judas ya, moga-moga kayak Judas ya. Euforia di U17 di Surabaya khususnya, yang saya lihat Pak, memang ada beberapa perkembangan, yaitu ada baliho, ada pemasangan di videotron dan ikon-ikon itu yang baru kita lihat. Basically kalau orang Casa Grande sebagai CM asosiasi di seluruh Jawa Timur, khususnya di kota Surabaya ini, mau kapanpun juga siap untuk menerima tamu. Apalagi ada hilatan akbar, saya pikir bahwa ini adalah Piala Dunia, di mana beberapa mungkin setiap tahun itu pasti ada, dan beberapa kali juga Piala Dunia selalu ada. Pasti kita siap. Bentuknya kita support dengan pemerintah, mau Pemkot atau Pemprovnya, selama itu ada informasi yang jelas ya. Jadi kalau sama saat ini kita memang sudah tahu, beberapa kita baca ada hampir 24 negara yang akan mengikuti itu. Kemudian ada beberapa hotel yang selentingannya sudah ditunjuk dari mungkin PS itu atau dari Kadispar untuk menempati itu pemainnya. Mungkin adalah yang kita terima untuk teman-teman Casa Grande. Ya moga-moga bukan hanya di pusat kotanya, tapi di daerah pinggiran pun hotel-hotel juga akan menerima limpahan berkahnya. Nah itu besar harapan kita. Sejauh ini kita udah pasti siapkan, pasti setiap hotel punya momen khusus, mungkin jual paket murah ya, dan itu tentunya pasti pakai allotment, sehingga bisa menyelenggarakan U17 itu, membuat kota Surabaya selalu diminati untuk datang, tidak hanya di Piala Dunia, tapi anytime orang datang ke Surabaya ini harus menjadi riang, menjadi semarak, menjadi semangat seperti kota pahlawan itu sendiri. Itu harapan kita. Karena Casa Grande ini betul-betul menginginkan sebagai pelaku pariwisata menjadikan kota Surabaya ini bukan hanya daerah transit saja, tapi menjadikan daerah destinasi untuk orang datang ke Surabaya. Apa sih yang harus datang? Nah, makanya itu perlunya kita kerjasama antara pemerintah dengan swasta, terutama pelaku wisata juga stakeholder pemerintah itu. Kalau boleh tahu, anggota Casa Grande East Java ini ada berapa hotel?
Jadi member yang sudah terdaftar kita kurang lebihnya sekitar 70, tapi yang aktif sekitar 48. Ya. Jadi kenapa saya bilang aktif? Ada orang ini cuma daftar doang, tapi kadang-kadang membaca dari seperti biasa, manusiawi sekali. Mungkin karena kesibukan, karena ada sesuatu hal sehingga dia tidak bisa langsung terjun kepada kegiatan-kegiatan. Tapi beberapa orang yang 48, minimal 30 itu pasti di atas 30 itu selalu aktif. Jadi beberapa hal yang kita sudah lakukan, khususnya adalah melakukan sesuatu CSR yang itu sudah kita lakukan. Oke. Pak Yoyo, gaung Piala Dunia U17 sudah begitu semarak ya. Nah, ada nggak ini jemput bola dari pemerintah Kota Surabaya sebagai tuan rumah untuk pihak perhotelan menyemarakkan Piala Dunia, dan kita tahu tentunya kan nanti akan banyak tamu ini, seluruh dunia akan datang ke Surabaya. Apa kesiapan dari pengusaha-pengusaha atau pelaku usaha hotel sendiri ini peluang loh. Nah ini kira-kira campur tangan pemerintah setempat ini bagaimana melihat ini? Sudah ada jemput bola atau bagaimana nih Pak? Sebatas pengetahuan saya yang saya lihat Pak, mungkin sudah ada ya jemput bola karena adanya baliho, adanya informasi kita lihat di sosmed dan yang lainnya. Tapi secara profesional menurut saya masih perlu ditambahkan sehingga effort itu akan berhasil dengan baik. Karena gimana pun termasuk Bapak sendiri mungkin sebagai pers, sebagai juru info ke semuanya, ke khalayak rame itu perlu tahu. Kalau sudah tahu ya mungkin nggak panggil saya juga kali ya, cuma informasi. Nah, jadi apa yang sudah dilakukan perlu kita tambahkan juga. Kalau di hotel itu memang ada beberapa dari Kadispar, kemarin kita juga sempat meeting itu diinfokan masalah U17 dan sudah ada beberapa hal yang dipasang ke TV Info. Intinya termasuk pasang baliho dan lain dan sesuai dengan SOP yang ada. Casagrande istilahnya pasti support karena apapun yang dilakukan pemerintah sejauh saling menguntungkan itu pasti kita support. Selalu support ya? Selalu support. Seperti apa dukungan supportingnya dari Casagrande ini untuk kemeriahan Piala Dunia U17 di Surabaya? Sejauh yang kita lakukan sekarang, contohnya kalau kita ada grup di situ, ada beberapa komunitas hotel dan Kadis pariwisata. Apa yang diperintahkan Kadis kita lakukan dengan baik, pemasangan iklan dan yang lainnya, euforia untuk mengenalkan daerah destinasi pariwisata di Surabaya juga kita pasang di TV Info semua hotel ya. Dan memang ada beberapa hal yang memang kita kritik, contohnya kalau di hotel itu kan ada batasan-batasan lifetime-nya untuk TV Info itu durasinya tidak boleh lebih sekian menit misalnya. Nah ini kan perlu diatur karena semua money oriented, semakin lama ya semakin mahal seharusnya. Nah apalagi diletakkan di hotel gitu loh. Nah kalau gitu kan mesti free. Kenapa? Ya salah satu dukungan. Kalau di tempat lain kan nggak mungkin orang lain bisa masang itu di semua kamar, di semua orang bisa baca. Itu memang tidak ternilai dengan uang. Padahal kalau dinilai itu ya ratusan juta Pak. Betul-betul mahal. Kan no brand. Tapi karena kita sebagai masyarakat mendukung pariwisata di Surabaya khususnya, betul-betul kita support. Selama kita mampu pasti kita support. Oke, kita kembali dulu ke Pak Firman. Pak Firman, untuk mendukung statement dari Pak Yoyo sebagai Presiden Casagrande East Java, apa yang dilakukan bagi anggota-anggota Casagrande, misalkan promosi menginap lah, promosi juga. Tentu kan ada setiap hotel ada restoran nih. Karena kita nanti di Piala Dunia banyak tamu asing loh. Ini kesempatan ini. Mungkin promo-promo apa dari Casagrande untuk anggotanya ini untuk menarik tamu-tamu atau wisatawan asing di Surabaya nanti? Sebagai anggota pasti kita dukung nih. Presiden ngomong apa aja siap gitu kan. Nah, jadi apapun yang sudah disampaikan mungkin saya akan jelaskan detailnya ya kan, detail pelaksanaan secara teknis. Secara teknis pasti hotel ini sudah punya kontrak kerjasama dengan event-event ya kan, yang sudah berjalan ya, artinya kita menghimbau untuk memberikan allotment ya, artinya alokasi kamar sehingga peserta atau yang memeriahkan U17 ini jadi dapat alokasi dengan harga yang spesial pastinya. Nah, cuman detailnya pasti kita nanti minta persyaratannya adalah ataukah itu bentuk tiket nonton ini untuk memverifikasi. Jadi jangan sampai ya, pastinya kita juga jaga supaya
tim kita ini jangan sampai ada kong kali kong ini saudara saya masukkan harga spesial kayak gitu. Jadi harus ada detailnya seperti ini. Nah ini harusnya dibahas juga, ya kan? Jangan cuma sekedar apa ya, kalau dari ini jangan sekedar kasih gini deh, ayo libatkan. Jadi belum detail kalau pembicaraan itu. Cuman kami kalau sudah di Casa Grande sudah bicarakan lebih detail, ya kan? Yang saya masukkan ini sebetulnya ke masukan ya untuk Pemkot atau atau Pemprov atau siapa aja lah yang melaksanakan itu. Kalau ada support ya detailnya kayak gimana. Dan yang saya lihat harusnya ada monitoring juga ya. Monitoring katanya mana nih yang belum melaksanakan. Ya kan, jadi ya kalau cuma disampaikan lempar terus nggak ada monitoring ya nggak jalan nanti ininya. Mungkin kalau di Casa Grande hotel yang aktif sudah aktif, tapi kalau yang tidak ya kan. Dan asosiasi hotel ini kan nggak cuma di Casa Grande, ada asosiasi yang lain, ya kan, sehingga euforianya benar-benar menyeluruh. Terus yang kedua mungkin nggak cuma efek hotel, pastinya juga mall, pastinya juga tempat belanja, pastinya juga transportasi yang diinin, ya harus lebih dalam. Jadi kalau itu semua dilakukan secara menyeluruh akan lebih baik. Ya kan, jadi garis bawahi bahwa kalau anggota Casa Grande presiden bilang apa kita ikut pasti, ya kan, itu yang kita ini kan begitu mungkin. Masukan kita. Kembali Pak Yahyo, harapannya nanti saat event Piala Dunia U17 di Surabaya ini itu nanti akan terdongkrak berapa persen okupansi hotel sendiri? Ya kalau kita lihat namanya juga Piala Dunia ya, harusnya orang-orang melimpah ya. Kalau bisa 100% sih alhamdulillah ya Pak, tapi saya yakin karena durasinya itu tanggal 10 sampai tanggal 2 Desember ini kan cukup lama. In between 24 atau tanggal 2 Desember ya salah. Itu pasti tergantung juga siapa yang main juga kan seperti itu, pemainnya sampai di mana. Pengunjung juga paling kalau hotel-hotel yang itu kan pasti bukan peserta tapi pengunjungnya atau supporternya yang harus kita terima. Seperti kata Pak Firman tadi, setiap hotel punya jurus jitu masing-masing untuk menarik perhatian daripada tamu-tamu yang di luar pemain tadi. Intinya bahwa kita jangan sampai terjebak. Masalahnya gini, oh mumpung ada piala kita jual mahal, itu juga tidak realistis untuk saya pribadi. Jangan-jangan kita ini kan memberikan suatu gimmick di mana orang tidak datang hanya di U17. Kalau dia stay di hotel Surabaya khususnya ini, kemudian dia nyaman, harganya kok termasuk relatif murah, besoknya lagi dia akan datang. Nah hal itu yang kita inginkan, karena kalau kita lihat okupansi di Surabaya ini masih jauh dibandingkan daerah-daerah destinasi wisata Pak. Jadi kalau saya lihat City okupansi itu masih di bawah 60%, Anda bayangkan itu, kecuali di daerah Center City. Nah itu masih mungkin bagus, mungkin termasuk Pak Firman mungkin bisa lebih dari situ. Saya kebetulan daerah pinggiran, harus pakai paspor ke sana itu. Nah ini juga punya effort yang tersendiri, marketnya juga sendiri, tapi nggak ada masalah. Doing business itu seperti itu. Justru semakin banyak apa yang kita hadapi, semakin banyak perjuangan, itu juga bagian yang bagi kita sesuatu yang membanggakan kalau kita bisa achieve di situ. Jadi balik lagi ke tadi bahwa apa yang kita katakan, selama ini saya pengennya terutama Casa Grande itu bisa mensupport gimana sih pemerintah ini agar pariwisata di Surabaya itu betul-betul maju. Kenapa? Banyak hal Pak, nggak perlu kita teriak-teriak UMKM istilahnya. Kalau itu rame, bukan berarti nggak perlu ini kita menyalahkan, bukan. Kita sendiri juga pasti mensupport itu. Cuman masalahnya kadang-kadang apa yang kita bicarakan tidak sesuai dengan harapan. Nah ini perlu dikatakan monitoring tadi. Intinya semua stakeholder harus kerjasama, duduk bareng. Setiap event itu pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Itu yang harus kita catat. Setiap tahun ada langkah lebih maju. Kita punya planning, bahkan kita sudah bicara juga sama Bu Kadis ya, bahwa tahun depan itu kita harus punya event di mana itu minimal nasional. Kalau perlu internasional. Karena kalau event itu lokal Pak, ya mohon maaf, euforianya hanya teriakan dan tepuk tangan. Efeknya tidak banyak. Tapi kalau event itu nasional, apalagi internasional, jelas berefek semuanya. Bukan hanya tepuk tangan, tapi tepuk uang. Ya, bukan hanya kita buang waktu, tapi membuang uang untuk di Surabaya. Sehingga udah pasti revenue bagus, UMKM jalan, PAD-nya juga bagus karena pajaknya betul-betul bisa diselesaikan.
kan gitu. Nah kalau otaknya nggak ada, bayar pajak kan repot juga Pak, kan gitu. Sama. Jadi makanya harus kita bentuk dulu di stakeholdernya. Balik lagi, kebersamaan itu harus, siapapun itu, selama dia mengakui bahwa ini pariwisata, stakeholder semuanya. Yang saya lihat teman-teman transportasi juga udah bikin itu Pak, yang namanya transportasi murah khusus untuk Piala Dunia ini, baik di dalam kota, tujuan destination di dalam kota maupun keluar kota, bahkan ada Bromo, ada Malang, ada Batu, itu sudah diciptakan semua dan cukup bagus mereka untuk transportasi. Nah ini kan dia dibina sendiri, jalan dengan seperti kata Pak Firman, begitu ada peluang ya kita jemput itu, kita bikin supaya mereka kerasan, nyaman dan aman, begitu. Tapi tentu sebagai pelaku usaha di sektor pariwisata, perhotelan khususnya ya kan, tentunya momen ini kan juga berharap ada ketiban rezeki lah. Harus. Artinya harapannya mungkin ketika tamu-tamu atau wisatawan asing masuk ke Surabaya, penginapan hotel itu menyebar tidak hanya di tengah kota saja, juga di pinggiran kota juga. Karena kita tahu pinggiran kota Surabaya juga memiliki hotel-hotel yang berbintang, hotel-hotel yang unik, hotel-hotel yang heritage seperti itu. Kita tahu orang Eropa juga senang heritage itu. Benar seperti itu Pak, harapannya. Sangat Pak, sangat berharap, karena balik tadi saya bicara bahwa kalau daerah center city itu mungkin occupancy sudah cukup bagus, tapi daerah-daerah yang pinggiran ini perlu support lagi. Intinya perlu tambahan ya. Jadi kalau itu sampai disupport jadi bagus semua itu, bahkan jangan sampai kita over juga gitu loh. Kemarin kita bicara sama Pak Erik, bahkan kalau itu sampai over misalnya demandnya, bahkan mau diusaha di hall dulu Pak, bagus ya. Saya support sekali dengan Pak Erik, karena kita pernah undang Pak Erik juga, karena Kasagrandi itu pengen Pak betul-betul Surabaya itu jadi destinasi di mana pariwisata hidup, kemudian semua juga membawa berkahnya banyak, UMKM juga bagus, PAD-nya masuk dengan baik, bisa membangun kota Surabaya ini dengan baik. Nah, sudah ngobrol kan sama Wali Kota Eri Cahyadi. Nah, betul. Semoga aja nanti Pak Eri Cahyadi merekomendasikan ke PSSI terus ke FIFA nanti, sehingga pemerataan penginapan hotel di musim Piala Dunia ini merata hingga ke pinggir-pinggir Surabaya. Siap. Menarik sekali. Dan kembali ke Pak Firman, ini hotel tentunya dengan momen sebesar ini kan tentu ada semacam misalkan apa itu nonton bareng nobar seperti itu ya, terus ada diskon-diskon penginapan seperti itu. Apakah akan dibuat seperti itu atau gimana nih, nobar-nobar yang menarik ya seperti itu? Rencananya kalau untuk diskon penginapan sudah ya, sudah. Untuk ini kita di Kasagrande sudah mempersiapkan itu. Tapi kalau tadi nyindir tentang nonton bareng, agak polemik juga nonton bareng ini, karena ada beberapa aturan ya kan, aturan bahwa tentang nonton bareng ini ya sedikit monopoli ya, terutama ini. Jadi kita punya batasan dan ada biaya yang mesti dikeluarkan, sehingga agak susah untuk ini. Kurang berani juga kami. Apakah hak siar ini juga dibatasi? Makanya tadi saya bilang sebetulnya pembicaraannya kurang detail. Kalau secara global saya rasa sudah bagus. Artinya kita ada Piala Dunia tanggal sekian sampai tanggal sekian, terus ya coba dibantu untuk promo dan ini saja ya kan, jalan. Tapi sampai seperti itu belum. Tapi ya kita juga lihat ya, biasanya pun Piala Dunia yang sebenarnya yang selalu terjadi setiap 4 tahun sekali ya, itu momennya juga nanti baru mulai setelah semifinal. Jadi mungkin ini juga akan ditunggu berjalannya seperti apa, euforia yang cukup bagus. Ya saya berharap promonya lebih dikencangkan lagi, nggak cuman sekarang cuman baleho sama ini aja ya kan, sehingga ada mungkin di mungkin di kota tetangga atau pulau tetangga, artinya yang mesti dipromokan juga, sehingga tadi itu banyak masuk ya devisa ini. Yang belum dilihat lagi juga sejauh mana kontribusi KAI dan kontribusi maskapai penerbangan. Nah, kalau dari situ ada informasi, pastinya bukan hanya hotel-hotel yang ditunjuk sebagai pemain saja, tapi hotel-hotel lain tadi yang nyebar itu bisa dapat limpahan. Nah, informasi-informasi ini belum cukup tajam kita terima. Tapi paling tidak pihak hotel ini sudah memasang atau membajang ornamen Piala Dunia di Insya Allah sudah. Dan kita koordinasikan. Setelah dipasang di TV, kita foto, kita kirim juga ke komandan ini ya kan, Pak Presiden nih. Pak, hotel ini sudah gitu.
Itu juga kita taruh juga ke Dispar ya. Jadi kita informasikan siapa yang sudah masang, siapa yang belum. Termasuk di email, banner, banyak hal yang kita pasangkan. Kalau kecil-kecil sudah. Cuman tadi yang saya garis bawahi mungkin dipertajam lagi atau masih menunggu euforianya sejauh apa. Mungkin nanti sampai semifinalnya. Seperti itu mungkin masukan saya. Yeah. Untuk Pak Firman, sekali lagi mungkin dari karyawan hotel nanti pas saat momen Piala Dunia apa ada kostum khusus atau biasa-biasa saja ini? Kalau kostum biasanya kita buat kalau ada nobar ya. Nah, makanya kalau nonton bareng ini masih belum ada ini. Agaknya kalau kita pakai kostum, Surabaya ini kan kota bisnis. Rata-rata yang berseragam bisnis. Ya, jadi kalau pas nobar mungkin karena special event ya kita akan buat ya kan, tapi kalau untuk seragamnya belum kita pikirkan karena nggak pas juga kalau saya lagi ngelayani meeting terus pakai baju olahraga bola ya kan, itu aja sih. Nah, tapi itu semua tergantung masing-masing hotel. Kita kembalikan. Menarik sekali Pak Firman. Siap. Kembali ke Pak Yoyo, secara general atau umum sebenarnya okupansi hotel di Surabaya ini menjelang akhir tahun ini berapa sih sebenarnya? Kalau boleh tahu kita dari real ya. Ya ini real Pak. Kalau saya di daerah yang pinggiran, kan kita di kotak-kotakan dengan area masing-masing Pak. Jadi kompetitor kita 5-10 hotel di jarak paling dekat, bintang dan yang lainnya ini enggak tergantung kebijakan perusahaan masing-masing. Ada juga beberapa hotel itu yang tidak mau sharing dengan namanya occupancy. Nah, itu balik lagi kebijakan. Nah, kalau di tengah kota mungkin sudah cukup bagus, ada beberapa hotel bahkan lebih bagus, tapi mayority menurut saya masih jauh dari harapan. Ya, masih jauh dari harapan. Standarnya berapa persen biasanya? Ya, kalau kita berharap minimal di atas 70%, Pak. Dan itu secara bisnis pasti untungnya agak lumayan, gitu loh. Tapi kalau kita masih di bawah 60% itu ya jujur aja pebisnis juga pasti Senin Kemis. Berharap banget untuk bisa menaikkan itu dengan berbagai cara. Ya, terutama kalau hotel, kalau kamar bisa dihitung, terutama F&B. Tadi seperti nobar ini pengen semua orang bikin nobar, tapi karena ada SOP yang harus dijalankan dengan harus mengeluarkan uang bla bla bla, apakah balas apa tidak? Kalau hotelnya pasti penuh, saya yakin. Dan memang yang ditonton kan memang partai-partai yang favorit, gitu loh. Misalnya suka yang mana, baru itu rame biasanya gitu. Dan itu menjelang di final, biasa seperti itu. Tapi dengan momen Piala Dunia di Surabaya ini tentunya berharap betul ya mungkin okupansi bisa terdongkrak sampai berapa persen ini, terutama hotel-hotel yang ya nggak sentra city ya, nggak di tengah kota gitu kan, tapi di sedikit-sedikit di pinggiran kota Surabaya gitu. Harapannya pasti sebesar mungkin itu lebih baik, tapi kalau saya sendiri Pak, karena saya itu masih di bawah 60% ya, saya jujur aja bisa 80-70 sudah bagus, karena bagi kita dengan seperti itu pertama kan cukup lumayan 10-20% itu ya, tapi apakah itu betul terlaksana walau alam saya, karena ya daerahnya memang berbeda. Kalau di kota-kota yang di center kota city kemungkinan bisa, makanya ya mohon maaf kita mengimbau juga ke teman-teman terutama PR dan yang lainnya, kadang-kadang kita bicara itu bluffing, mohon maaf sekali lagi, ini kan menyengsarakan orang. Hotel ini penuh kan, padahal cuma hari itu aja 100% gitu loh, yang lainnya masih kosong. Nah ini kan jadi masalah besar Pak itu sebenarnya. Kita bilang mulutmu harimaumu itu benar ya. Jadi kalau kita salah terka, orang yang mau masuk investasi di sini ternyata wah berarti nggak bener dong. Nah itulah perlunya kita punya kejujuran, punya komunikasi yang baik sehingga orang kalau mau menanamkan modal di Surabaya itu yakin dengan data yang ada. Makanya perlunya juga asosiasi hotel dan restoran juga harus bergerak supaya betul-betul apa yang kita ciptakan itu dasarnya ada, sehingga orang akan menanamkan modal pun itu yakin dengan itu. Jangan sampai karena euforia, sangat bahaya sekali gitu. Begitu Pak. Oke, tapi ini sangat peluang juga kan? Oh, berpeluang sekali, peluang sekali. Makanya kita kalau meeting kita berharap ya, namanya harapan itu kan sebaik mungkin. Selagi eventnya itu nasional, Surabaya Deketan siap aja Pak. Kalau perlu bantuan, Casagrande siap bantu. All out kan? All out. Karena kita berjuang revenue Pak. Betul. Nah, berjuang revenue untuk keluarga, untuk perusahaan. Endingnya adalah PAD-nya, Pemprov juga pasti naik.
Semua kan nyaman kalau seperti itu. Tinggal political will dari pemerintah setempat. Betul. Ya, willingness-nya ini yang kita butuhkan. Iya. Ya, gitu. Sehari-hari general manager di hotel. Ya pasti Pak. Pak, Kebetulan saya pegang hotel dua. Saya di khas Surabaya sama khas Gresik. Oh, Nah, Surabaya Gresik aja sudah punya market yang sangat berbeda, sama-sama khasnya. Saya di Gresik itu alhamdulillah sampai sekarang mulai Januari sampai sekarang intinya tidak pernah minus, bahkan over budget. Di Gresik. Di Gresik. segmennya Ya. apa? Pebisnis? Ya, di sana banyak pebisnis, corporate dan yang lainnya. Dan banyak juga karena ada beberapa perusahaan di sana yang besar dan subunitnya itu juga perusahaan-perusahaan itu yang datang ke sana. Tapi ingat, beberapa orang yang penggedenya atau orang yang banyak duitnya nginepnya tetap di Surabaya. Ya, kenapa? Jarak tempuhnya tidak jauh. Jadi mereka lebih happy di Surabaya daripada di sana. Itu menurut saya, karena memang Surabaya berbeda dengan Gresik tentunya. Dan Nah, nginepnya di kas hotel. ya ada beberapa di kas hotel. Alhamdulillah. Saya ada beberapa foreign itu mulai dari China, kemudian Malaysia, Singapura, Japanese, itu ada termasuk Filipina. Oh. Itu ada di saya semua. Tapi saya tegaskan sekali lagi, Casa Grande ini di momen Piala Dunia U17 di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya berharap ada okupansi hotel lebih dari hari-hari biasanya. Betul. Oke. Terima kasih Pak Yoyo, Pak Firman. Makasih. Bincang-bincang yang sangat menarik terutama bagi sektor pariwisata hotel di Surabaya, apalagi kita menjelang Piala Dunia U17. Sukses selalu Pak Firman, Pak Yoyo. Terima kasih. Sampai ketemu di momen-momen berikutnya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Pak Firman. Assalamualaikum. Oke.